Sementara itu, warga kampung Tanjung Banon, Pulau Rempang, Kecamatan Galang yang terdampak pengembangan mega proyek Rempang Eco City menolak relokasi dan pengosongan di Pulau Rempang. Hingga kini, banyak warga setempat memilih mengurangi aktivitasnya pergi ke laut guna mengantisipasi kedatangan petugas untuk mempertahankan kampung mereka. Pembangunan proyek pemerintah ini kan kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu kalau untuk pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita digusur, direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Kan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Untuk memindahkan warga Pulau Rempang, BP Batam telah menyiapkan lahan untuk relokasi. Di lokasi yang baru inilah, tiap kepala keluarga akan mendapatkan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah dengan luas tanah 500 meter persegi. Namun lahan relokasi tersebut belumlah siap. Untuk solusi sementara, setiap kepala keluarga akan dibekali uang untuk mengontrak sebesar 1,2 juta rupiah, serta biaya hidup yang disesuaikan dengan jumlah orang dalam satu keluarga hingga lokasi relokasi bisa ditempati. Menanggapi situasi yang terjadi di Pulau Rempang, Presiden Jokowi menilai adanya komunikasi yang belum berjalan dengan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara YLBHI menyoroti masalah pembangunan Rempang Eco City tersebut ini belum memperhatikan hak asasi manusia. Sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri.